Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada hari Sabtu ini. Salawat dan serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik sampai hari kebangkitan kelak. Nabda darsan al-an fi unwan as-sihah bainal madi wal hadir. Iftah safhah khamsata asyara. Iftah safhah khamsata asyara. Nabda darsan al-an fi faqrah jadidah. Ustadz mintalah semuanya dinyalakan layarnya, speakernya juga dinyalakan, speaker dan juga face-nya dinyalakan. Tayyib. Nanti yang pertama Ustadz baca dulu sekali. Kemudian setelah itu kita lakukan percakapan antara kedua belah murid. Setelah itu kita artikan. As-sihhatu bainal madhi wal hadir. Kanat alamatus sihhati fil madhi ay yakuna al-insanu saminan kathiral lahmi wasyahmi. Fal insanu saminu huwas sahih wal insanu nahifu huwal marid. Wa kana an-nasu ya'kuluna katsira idza wajadu at-ta'ama wa kana ar-rijalu yufaddiluna az-zawaj bil mar'ati as-saminah wa la yuhibbuna az-zawaj bil mar'ati an-nahifah. Taqaddama at-tibbu katsiran al-an wa dhahara anna hunaka amradan tusibu asy-syakhsa as-samin wa hiya amradun khatirah mithlu amradil qalbi was-sukkari wa daqtid dami. Laqad asbahatil badanah al-yawm alamatan 'alal marad wa akhadha an-nasu yattabi'una al-himyah fayatanawaluna ta'aman qalila wa yabta'iduna 'anis sukariyat wad-duhuni wan-nashawiyati wa asbahal atibba'u yuhadhdhiruna an-nasa min at-ta'amil abyad wal halibil kamilid dasam qailina ibta'id 'anis sukar da' qalilan minhu fit ta'ami. La ta'kulil khubzal abyadha qulil khubzal asmara. La ta'kulil aruzzal abyadha qulil aruzzal asmara. Wa asbahan nasu yattabi'una al-himyah fayaquluna qalilan minal lahmil ahmari wal baydi wa yatanawaluna katsiran minas samaki wad dajaji wal khadrawati wal fawakihi. Da'al islamu ila al-himyah li'anna al-aqla al-katsira yusibul insana bil badanah. Qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam ma mala adamiyun wi'aan syarran min batnihi bihasbi ibni adam akalatun yuqimna sulbahu fa in kana la mahalata fa thuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Baik, kita mulai percakapan. Kita mulai maksudnya membaca antara murid. Kita mulai membaca qiraahnya gimana? Satu persatu. Ini masih belum lah. Allahumma musta'an. Allahumma musta'an. Di sini as-sihhah bainal madhi wal hadir ini maksudnya dari judul di sini itu menceritakan persepsi sehat waktu yang lalu dan juga sekarang, bagaimana persepsi mereka antara kesehatan pada zaman dahulu dan zaman sekarang.
Jadi maksud dari judul yang di atas ini, yang kita baca ini, fakroh yang kita baca, itu menceritakan tentang kesehatan, persepsi kesehatan pada zaman lalu dan sekarang. Apa yang dimaksud gendut di zaman lalu itu, apakah sehat, apakah tidak sehat, ataukah yang zaman dahulu itu yang kurus itu yang sehat atau tidak. Jadi kita sekarang membaca tentang paragraf tinjauan kesehatan dari masa lalu dan masa sekarang. Tadi sudah Ustadz bacakanlah satu kali. Ustadz panggil namanya. Sekarang membaca Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Lagi putus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, Ustadz panggil kembali Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Ahmad Muhammad Hanifuddin Ridallah. Tafadhal. Iqra min kanat alamatus sihah ila wan nasyawiyat. Iya, taib. Kanat alamatus sihah fil madi Sihat. an yakun Alamatus sihati. Taib. Kanat alamatus sihati fil madi ay yakunal insanu saminan katsiran lahmi wasyahmi. Taib. Fal insanu saminu huwas sahihu wal insanun nahifu huwal maridu. Wa kana an-nasu ya'kuluna katsiran idza wajadu at-ta'ama wa kana ar-rijalu nufaddilunal zawabil mar'atis saminati wala yuhibbunal zawajabil mar'atin nahifati. Taqaddamat tibbu katsiran an wadoharo anna hunaka amradun tusibus sahsos samina wa hiya amradu khotoyaratun Khatirah. khatirah. Dibarisi. Salah dibarisi. Kalau salah baca dibarisi, kawan-kawan juga yang sambil mendengarkan. Wa hiya amradun khatirah. Misal amradil qalbi was-sukari wa dagtin dam wal laqad asbahatil badanatu al ayyam alamatan alal maradi wa akhadan nasu yattabi'unal himyata fayatanawalu nata'aman qalilan wa yabta'idu na'anis sukariyati wad duhuni wan nasyawiyati. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Di sini Ustadz mau menjelaskan lagi lah. Jadi tentang pembagian nilai. Kata Ustadz Arif kemarin tuh jadi 60% karena Covid, qadarullah masyafal. 60% itu harian, nilai harian. Nah, 20% tengah semester. Kemudian 20%-nya lagi ulangan akhir. Jadi yang Ustadz fokuskan di sini 60, Ustadz bagi 3. Ada nilai membaca 60, kemudian nilai musyarakah atau keaktifan menjawab siswa-siswa ini ada 60, kemudian tugas rumah 60. Jadi misalkan 60 tambah 60 tambah 60 berarti totalnya 180. Dibagi 3 sama dengan 60.
Ini nanti nilainya harian tinggi. Karena COVID nilai harian lebih tinggi 60%, jadi nilainya 60, kalaunya full semua. Nilai ujian tengah semester 20, nilai ulangan akhir 20. Jadi antum-antum semua harus rajin di sini di harian. Walaupun nilai tengah semester ulangan harian antum nilainya rendah, masih bisa dibantu oleh nilai harian. Ini banyak nilainya 60. Jadi membaca musyarakah tugas itu usahakan dikumpul. Walaupun salah usahakan dikumpul. Ini sangat membantu dalam nilai kenaikan nanti. Pahamlah. Kemudian Ahmad Royan Kautsar. Ahmad Royan Kautsar. Jadi setiap hari untuk membaca mungkin Ustadz ambil 4 orang. Setiap hari 4 orang. Jadi maksudnya Ustadz di sini menyuruh antum-antum sekalian tuh membaca supaya nantinya lancar. Kedepannya kan, kedepannya insya Allah antum semua kan pas insya Allah bakalan membaca kitab-kitab gundul. Jadi membaca yang pakai baris saja harus lancar. Apalagi yang Arab gundul, tidak ada harokatnya. Makanya kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, sampai kelas 3 nanti mungkin sampai bagus bacanya. Kemudian mungkin pas SMA nanti antum semua bakal melihat Arab gundul tidak ada barisnya. Makanya Ustadz tekankan membaca tuh harus bagus supaya nanti kedepannya enak memahami kitab-kitab. Thayyib. Nabda fil ma'anil kalimat. Ustadz artikanlah as-sihah bainal madhi wal hadir. Jadi dicatat, kalaunya tidak ada yang tahu, kosakatanya dicatat atau barisnya yang salah dicatat. Nanti dihafal kosakata yang barunya biar mempermudah antum-antum semua. As-sihhatu bainal madhi wal hadir. Kesehatan pada zaman dahulu dan sekarang. Jadi maksudnya di sini, judul sini persepsi orang dahulu tentang sehat itu bagaimana dan persepsi orang zaman sekarang bagaimana sehat itu ditinjaunya. Mulailah kanat alamatus sihah fil madhi ayyakunal insan saminan. Dulu itu tanda-tanda alamah itu tanda. Dulu itu tanda orang sehat itu fil madhi itu dulu ayyakunal insanu saminan. Seseorang itu gendut. Jadi persepsi orang dahulu seseorang itu sehat itu dengan gendut fisiknya, bukan orang yang kurus. Itu tinjauan dari zaman dahulu. Kemudian kata dia katsirul lahmi wasyahmi, banyak daging, laham. Laham jamaknya luhum, wasyahmi syahmun. Syahmun ini lemak. Syahmun jamak syuhum. Lemak. Atau muradifuhu, murad itu artinya persamaannya. Muradifuhu apa kemarin? Lemak. Ada yang bisa jawab? Persamaannya? Ada yang bisa jawab? Baik. Siapa tadi jawab? Muklas Karib. Muklas Karib. Kemudian nasyawiyah, ada lagi satu. Aywah, thayyib, rafib. Duhnun. Duhnun sama dengan syaham. Nah, sama. Artinya lemak. Rafib, syarib. Waina. Thayyib. Kemudian
Fal insanu saminu, maka orang yang samin itu gendut, huwas sahih. Jadi menurut mereka orang yang gendut itu orang yang sehat pada zaman dahulu, tinjauan zaman dahulu, karena belum adanya medis yang canggih dan segala macam. Kemudian wal insanun nahifu huwal marid, dan orang yang kurus itu orangnya sakit, itu orang sakit maksudnya. Jadi persepsi zaman dahulu orang yang gendut itu orangnya sehat, kuat, bugar, dan orang yang kurus itu adalah orang yang sakit, gitu. Itu persepsi atau tinjauan dari zaman dahulu. Wa kana an-nasu yaquluna katsira. Dahulu itu manusia memakan banyak sekali, katsiron, banyak sekali. Idza wajadu ta'am, apabila mereka mendapatkan atau menghadiri makanan. Jadi mereka makan banyak. Wa kana ar-rijalu yufaddiluna az-zawaj bil mar'atis saminah. Jadi dulu itu laki-laki, rajulun jamaknya rijal, rajulun rijalun jamaknya. Rajulun rijalun artinya laki-laki, yufaddiluna, faddala yufaddilu, mengutamakan. Faddala yufaddilu, tafdilan. Ini isi masdarnya, tafdilan, mengutamakan. Faddala yufaddilu, mengutamakan. Jadi mereka mengutamakan az-zawaj. Zawaj ini menikahi. Zawaj. Asal katanya zawaja. Zawaja atau tazawwaja. Ini artinya zawazun, menikahi. Jadi dulu itu seorang laki-laki mengutamakan menikah kepada mar'atis saminah, wanita yang gendut. Wala yuhibbuna zawaj bil mar'atin nahifah, dan mereka tidak suka, ahabba yuhibbu, apa ahabba yuhibbu, suka, mencintai. Wala yuhibbuna zawaj bil mar'atin nahifah, dan mereka tidak suka menikahi perempuan yang kurus. Kemudian taqaddama tibbu katsiran al-an, taqaddama yakni telah maju, meningkat, taqaddama ya taqaddamu, taqaddama ini telah maju, telah meningkat. At-tibbu itu ilmu kedokteran. Taqaddama at-tibbu, ilmu kedokteran. Catatlah at-tibbu, ilmu kedokteran. Katsiran al-an, jadi udah banyak, telah meningkat ilmu kedokteran al-an, sekarang. Nah, al-an kemarin kan kulu zorof itu mansub. Al-ana, jadi zorof, ini zorof apa nih? Siapa yang tahu? Ada yang bisa jawab? Al-ana. Zorof itu keterangan, terbagi dua, zoroful makan wa zorofuz zaman. Al-an, ini zorof apa ini? Nah, lihatlah. Set. Zorfuz zaman. Lanjutlah karena koneksinya putus. Ini zorfuz zaman. Wa dhahara anna hunaka amradan tusibus syakhsas samin. Dhahara ini artinya nampak. Dhahara, dhahara yadharu, dhahara yadharu, nampak.
atau muradifuhu, muradifnya persamaan katanya itu adalah bada yabdu. Ini dengan ini artinya sama. Dhahara yadharu bada yabdu. Dhahara yadharu bada yabdu. Artinya sama, nampak. Dan nampak anna hunaka, di sana amradon tusibu syakhsas samin. Jadi di sana terdapat amrad, penyakit-penyakit, tusibu, asaba yusibu. Asaba yusibu. Artinya menimpa atau mengenai. Yusibu anna hunaka amradun tusibu syakhsas samin. Di sana ada penyakit-penyakit yang menimpa asy-syakhsas samin, seseorang yang gendut. Syakhs itu seseorang. Nah, jadi karena sudah maju ilmu kedokteran, jadi baru tahu bahwasanya syakhsas samin itu mengandung banyak penyakit. Nah, karena udah maju tadi teknologi ilmu kedokteran, jadi telah diteliti bahwasanya orang yang gendut di sini memiliki banyak penyakit amrod yang dapat menimpa seseorang. Jadi wahia amrodun khatirah, yaitu amrod, yakni mufraduhu maradun, sakit-sakit khatirah yang berbahaya. Kemarin khatirah berbahaya. Jadi ada penyakit-penyakit yang berbahaya disebabkan oleh orang yang memiliki gendut, orang yang besar badannya. Ini kata ilmu kedokteran yang terbaru. Mislu amradil qalbi, penyakit jantung. Qalb, jantung. Qalb itu banyak artinya. Kalau di teks di sini artinya jantung, penyakit jantung. Amradul qalbi, penyakit jantung. Wasukari, gula, penyakit gula. Wasukari, penyakit gula. Wadaqtid dami, tekanan darah tinggi. Daqtud dam, tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Laqad asbahatil badanah al-yawm alamatan alal marad. Jadi telah menjadi badanah itu kegendutan. Al-badanah ini artinya kegemukan. Kegemukan. Al-badanah, kegemukan. Jadi sekarang itu telah menjadi al-badanah, kegemukan, alamatan alal marad, tanda bagi orang, tanda bagi penyakit. Jadi kegemukan itu adalah alamat sebagai tanda bahwasanya ada penyakit. Kata yang di sini, wa akhadhan nasu yattabi'una al-himyah. Akhadha di sini artinya memulai. Akhadha bukan mengambil. Jadi akhadha itu banyak artinya. Salah satunya ada mengambil, ada yang mulai ini. Akhadhan nas, akhadhan nasu, dan manusia mulai yattabi'una al-himyah, mengikuti pola hidup sehat. Yattabi'una al-himyata, al-himyah pola hidup sehat. Fayatanawaluna ta'aman qalilan, maka mereka memakan makanan yang sedikit. Wa yabta'iduna 'anis sukariyat wad-duhun wan nasyawiyat. Jadi penyebab orang gemuk tadi atau sakit tadi, dia makannya banyak, terus makan sukariyat wad-duhun, makan yang bergula, kelebihan gula maksudnya. Kalau makan yang sedikit itu tidak mengapa. Kemudian yang duhun wan nasyawiyat yang berlemak, kandungan berlemak. Wasbahatil atibba, dan menjadi atibba mufraduhu tibbun, tabib, mufraduhu tabib, jam'uhu al-atibba, dokter. Yuhadziruna an-nas, yuhadziru haddara yuhadziru tahdziran,
Hadzara, yuhadziru. Tahdziron. Ini artinya memberi peringatan. Memberi peringatan. Dicatatlah kosakata barunya. Nanti biar enak buat nanti ke depannya, buat ujian dan buat tugas dan lain-lain. Wal asbaha atibba yuhadzirun, memberi peringatan, yuhadziruna, memberi peringatan, an-nasa, manusia, minat ta'amil abyad, dari makanan-makanan yang putih, maksudnya sini yang berlemak, wal halib kamilit dasam. Nah, jadi muradifnya di sini ada taduhun, syahmun, terus dasam sama juga. Dasamun. Ini sama nih. Sama, artinya sama. Baik. Kemudian qailina, mereka berkata ibta'id anis sukar, jauhilah, ibta'ada yabta'idu, menjauhi, ibta'ada yabta'idu, ibta'ada yabta'idu. Masdarnya ibti'ad. Isimnya ini ibti'ad. Ini artinya menjauhi. Ibta'ada yabta'idu, ibta'id anis sukar, jauhilah gula. Kemudian do' qalilan minhu fit ta'am, boleh pakai sukar tapi pakai sukar lakin qalil, sedikit, nggak apa-apa. Do' qalilan fit ta'am, la ta'kulil khubzal abyad, jangan memakan roti yang putih. Qulil khubzal asmar, khubzal asmar, al asmar, asmar artinya warna coklat. Asmar, warna coklat. Dicatat asmar, ada ahmar, abiyat, asmar, terus ada ahmar, ahmar merah, abiyat putih, azraq biru, kemudian asmar tadi coklat. Itu tentang warna ya. Asmar itu coklat, adapun abiyat itu putih. Kemudian la ta'kulil aruzal abyad, jangan kamu memakan beras yang putih. Qulil aruzal asmar, akan tetapi makanlah beras yang berwarna coklat, atau di sini mungkin beras merah ya di Indonesia. Wasbahan nasu yatabi'una al-himyah, dan manusia sekarang mengikuti pola hidup yang sehat. Fayaquluna qalilan minal lahmil ahmar, maka mereka memakan sedikit dari daging yang berwarna merah dan yang berlemak, yang ada putihnya berlemak. Wa yatanawaluna katsiran minas samaki wad dajaji wal khadarawati wal fawakih, dan mereka memakan banyak dari samak. As-samak ini artinya ikan, dajaj, ayam. As-samak ikan, ad-dajaj ayam, khadrawat ini artinya sayur-sayuran. Khadrawah, 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 jamaknya khadrawat. Khadrawat, sayur. Khadrawat, khadrawah ini artinya sayur. Wal fawakih, fakihah jam'uhu fawakih, artinya buah-buahan. Da'al islamu ilal himyah. Ini Ustadz hapuslah. Sambung lagi mufradat yang baru. Ini dicatat. Sudah dicatatkan?
Jam berapa, Ustaz? Jam berapa? Da'a. Da'a yada'u. Da'watan. Artinya menyeru. Da'al Islam, Islam menyeru ilal himyah. Da'al Islam ilal himyah, Islam menyeru kepada pola hidup sehat. Li'annal aqlal katsira yusibul insana bil badanah. Karena makan yang banyak itu dapat menimpa manusia menjadi kegendutan. Kalau gendut biasanya nggak apa-apa, kalau kegendutan maksudnya obesitas berlebihan itu dapat menimpa seseorang dalam berbagai macam penyakit obesitas yang gendutnya berlebihan. Qala ta'ala wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wa kulu, dan kalian makanlah, washrabu, dan kalian minumlah, wala tusrifu. Asrofa yusrifu artinya berlebihan. Asrofa yusrifu, israfan. Artinya berlebih atau melebihi batas. Wala tusrifu, dan janganlah kalian melebihi batas atau berlebih dalam memakan dan meminum. Innahu la yuhibbul musrifin. Innahu la yuhibbul musrifin. Hu, domir hu, kembali kemana? Innahu, siapa yang bisa jawab? Innahu la yuhibbul musrifin. Ada yang bisa jawab? Domir ha. Man yujib. Man yujib awal marrah. Yang jawab tadi pertama kali siapa? Yang jawab pertama kali siapa tadi? Hah? Padel. Thayyib. Domir ha di sini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Sungguhnya Allah la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan, melampaui batas. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW atau Rasul SAW berkata, ma mala'a adamiyun. Mala'a artinya memenuhi. Mala'a yamla'u. Mala'a yamla'u. Mala'a yamla'u artinya memenuhi. Mala'a yamla'u artinya memenuhi. Adami, ini sudah dicatatkan? Sudah belum? Ustaz hapuslah. Adami, anak Adam. Jadi ada kaidah di sini. Apabila ada ini ya yun ini mi. Misalkan ada huruf ini di suatu kalimat, misalkan jawi. Ini mengartikan orang, artinya orang. Orang Jawa.
Misalkan Banjar kayak gimana? Tambah ini belakangnya. Tambah ini. Huruf ini. Banjari. Nah, misalkan antum orang mana, ini tambahin ini. Jadi ini menunjukkan kepada orang pada suatu wilayah ayun gitu. Misalkan Jawi, Banjari, misalkan juga Saudi, orang Arab, Saudi. Nah, jadi misalkan ada kalimat ini, maksudnya ada huruf ini berarti menandakan orang. Tambahinnya dari arah mana? Dari daerah mana? Ini misalkan ya ini orang kan jadi Banjar, jadi orang Banjar. Ini ya Saudi, jadi orang Saudi. Kemudian ini maksudnya anak Adam atau orang Adam, maksudnya anak turunan Adam. Misalkan Jawi, Jawa, ini kan orang artinya. Jawa, jadi orang Jawa. Itulah kalau ada kalimat misalkan Banjari, Saudi, Jawi, dan seterusnya. Kemudian mamala adamiyun wi'aan. Wi'a artinya tempat atau wadah. Wi'aun. Jamaknya aw'iyah. Aw'iyah. Wi'aun aw'iyah artinya tempat atau wadah. Wi'aun aw'iyah berarti tempat atau wadah. Syarron lebih buruk. Jadi tidaklah anak Adam itu memenuhi tempat yang lebih buruk dari batnihi, dari perutnya. Bihasbi ibni Adam akalatun yuqimna sulbahu. Cukup bagi anak Adam, ibn itu artinya anak Adam, makanan, akalah makanan yuqimna sulbahu, aqama yuqimu, siapa yang tahu artinya aqama yuqimu? Iqamatus. Hah? Yes. Bertinggal. Meninggal. Yes, ada. Aqama yuqimu. Bertinggal. Siapa yang jawab? Ada yang jawab? Ada nggak? Salah. Aqama yuqimu itu meninggikan, mendirikan. Meninggikan. Sudah Ustaz kasih tahu tadi. Allahu Akbar. Menegakkan. Aqama menegakkan, mendirikan, sama semua. Menegakkan, mendirikan. Kalau yang sudah Ustaz kasih tahu ya sama aja. Tadi kalau hanya bisa tadi Ustaz kasih nilai. Jadi musyarakah itu nanti ada 60. Satu kali jawab itu 5 nilainya. Jadi kalau sudah sampai 60, udah santai aja, cukup sudah. Nilainya udah 100. Terus sisa tugas, kemudian membacanya dilancari. Kalau semuanya bagus, insya Allah nilainya 60 full. Kemudian cukuplah bagi anak Adam akalat makanan-makanan yang menegakkan sulbahu, punggungnya. Sulbun artinya punggung. Sulbun punggung, sulbahu punggungnya. Fa in kana la mahalah, jikalau tidak ada tempat atau jikalau dia ingin lebih makannya, maka Nabi SAW mengasih saran, yaitu fasulusun li ta'amihi, sepertiga sulus. Sulusun itu artinya sepertiga li ta'amihi untuk makanannya, wa sulusun li syarabihi, dan sepertiga untuk minumannya.
wa thuluthun li nafasihi, dan sepertiga untuk nafasnya. Jadi kaidah kalau ada per, jadi wazannya berbicara tentang perperan per atau 1/10, 1/5. Ini wazannya pakai waznuhu fu'ulun. Misalkan, jadi kalau 2 itu nggak masuk kaidah. Kalau 2 nispun, setengah artinya. Ini bicara tentang masalah per ya, bahasa Arabnya. Setengah itu nispun. Ini nggak masuk dalam kaidah. Kemudian 3 salasah. Diubah wajannya menjadi fu'ul. Nih, fu'ulun. Jadi sepertiga sulusun. Dari wazan fu'ul. Wazannya fu'ul, sulusun. Kemudian 4. Gimana menjadikan kalimat 1/4, 1/4. Jadi kembali lagi, tadi asalnya apa? 4, arba'ah kan. Jadi kefu lagi. Jadi aslul kalimahnya yang asal kalimatnya ada ro, ba, ain. Kita jadikan jadi fu'ul, jadi rubu'. Ini 1/4. 1/3, wazannya kembali ke sini. 1/5, khamsah, asal katanya kho, mim, sin, jadi khumusun. 1/5. Coba 1/7 gimana? Khalid al-Bahri 1/7. Khalid al-Bahri. Bahasa Arabnya 1/7. Hah? Kef? Karir? 7. 1/7 berapa bahasa Arabnya? Wazannya fu'ul. 7, 1/7. Kam? Ma sami'tu sautaka ya Khalid al-Bahri. 1/7. Subu'. Oke. Subu'un. Thayyib. Barakallahu fiik. Kembali ke fu'ul, dari 3 sampai 10. Salasah, sulut. Wazannya fu'ulun. Arba'ah, rubu'un. Khamsah jadi khumus. Kalau 6 sudusun jadi apa? Kalau 7 sab'ah jadi subu'. Kemudian misalkan 1/8 Fabian kantata. Fabian kantata. Fabian 1/8. 1/8. 1/8. Fabian apa bahasa Arabnya? 1/8. Mana Fabian? Fabian kantata. Fabian 1/8. Ayo jawab. Semangat. Ada nilainya. Ayo. Fabian 1/8. Gak ada kah? Rofi Ikbar.
Ini nanti muter, nanti sesuai absen dulu, nanti muter-muter. Nanyanya muter. Rafi Ikhbar, mujud? Rafi Ikhbar. Aduh. Dagin, lanjut lagi Gin. Lanjut lagi. Mati-mati tarus. Aqsamul kalimah. Langsung jalan. Ada orangnya. Kita langsung ke halaman 17. Halaman 17. Halaman 17. Langsung ke halaman 17. Aqsamul kalam atau aqsamul kalimah. Pembagian-pembagian kalimat. Nah, ada pertanyaan, kan setiap sesuatu itu ada dasar atau landasannya. Misalkan kita berbuat makan tangan kanan, apa landasannya? Hadis Nabi SAW. Terus makan jangan berlebihan, apa landasannya tadi? Ayat tadi. La tusrifu. Kulu wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kemudian dan lain-lain, itu pasti ada landasannya. Kemudian, kenapa kalimat di sini ada 3? Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam As-Sunnah? Apakah ada dalam ijma' para ulama? Nah, jadi dasar dari pembagian kalimat itu ada 3, ada isim, fi'il, huruf. Itu tidak ada dalam Al-Quran maupun Sunnah maupun ijma' para ulama. Akan tetapi dari tatabu' atau istiqra', pembacaan lebih dalam min ulama lughah, dari ulama-ulama lughah. Jadi ulama-ulama bahasa itu tatabu' wal istiqra', dia memperdalam, membaca lebih dalam, meneliti sebuah kalimat dalam bahasa Arab itu. Jadi kalimat di dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 ini. Isim, fi'il, huruf. Jadi apa landasannya? Landasan kalimat itu terbagi menjadi 3. Jadi landasannya tatabu' wal istiqra'. Meneliti lebih dalam, membaca lebih dalam, penelitian yang lebih lanjut, itu maksudnya. Jadi ada 3, ada ism, wa fi'lun, wa harfun. Jadi isim itu artinya ismun, kullu kalimatin tadullu ala ma'nan binafsiha. Ghairu muqtarinah bizaman. Jadi apa itu isim? Kullu kalimatin tadullu ala ma'na binafsiha ghairu muqtarinatin bizaman. Jadi maksudnya setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya. Dengan sendirinya ini maksudnya dia menghasilkan makna tanpa ada orang lain. Misalkan kayak huruf, itu tidak ada maknanya, dia ada makna ketika ada kalimat setelahnya. Misalkan fi baitin, di dalam rumah, ila suqi, ke pasar. Jadi kalau nya ila aja itu tidak ada artinya, dia membutuhkan kalimat yang lain. Jadi maksudnya di sini adalah makna binafsiha, maknanya itu artinya itu sendiri, dia memiliki arti sendiri. Kullu kalimatin tadullu ala makna binafsiha, setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya, dia sendiri memiliki makna. Kemudian ghairu muqtarinatin bizaman, tidak terikat dengan waktu. Ini namanya isim, tidak terikat dengan waktu. Misalkan Muhammadun, kitabun,
masjidun, khimarun. Itu semuanya tidak terikat dengan zaman, kayak Muhammad, masjid, kemudian kitab, buku, tidak ada terikat dengan zaman. Itu artinya isim. Atau kalau lebih mudahnya itu kata benda, sambat kata benda lah. Lebih mudahnya kata benda, kemudian fi'il. Kemudian fi'il sama, kullu kalimatin tadullu ala ma'na binafsiha, fi'il nilah sama, kullu kalimatin tadullu ala ma'na binafsiha, lakin ini syaratnya muktarinatun biz zaman. Nah, kalau fi'il tuh bedanya cuma satu, tidak. Kalau isim itu tidak terikat waktu. Kalau fi'il muqtarinah, terikat. Muqtarinah artinya terikat dengan waktu. Isim itu apa? Setiap kalimat, kullu kalimatin tadullu ala makna, menunjukkan kepada sebuah makna binafsiha, dengan sendiri. Dia memiliki arti tersendiri. Ghairu muqtarinatin, tidak terikat di zaman, dengan zaman, tidak terikat dengan zaman. Adapun fi'il itu terikat dengan zaman. Kullu kalimatin tadullu ala ma'na binafsiha, setiap kalimat yang menunjukkan kepada makna dengan sendirinya. Muqtarinah, terikat di zaman, dengan waktu. Jadi ini pembedanya fi'il dengan isim. Mungkin sampai sini dulu lah. Nanti setelahnya Ustadz lanjutkan karena waktu sudah habis. Kasihan antum-antum semua waktunya diambil. Nanti pertemuan berikutnya Ustadz sambung lagi yang aqsamul kalimah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.